Oke, sekarang sudah terekam kembali. Baik Kakak, untuk pertemuan kali ini selama 2 JP mari kita, mulai. Izin bentar, ngecek. Nah, sudah nggih, kita cek. Bentar, nah ini, izin share screen. Nah, ini Kakak, sudah munculkah Kakak-Kakak? Yang betul foto. Hanya foto Kak, nggih? Belum, masih proses ya. Nggih nggih, siap. Sambil kita lihat dulu Kakak-kakak. Kita santai saja. Nah, oke. Bentar ini izin share screen. Mana tadi? Slide saya hilang Kak, sebentar. Nah, ini. Baik Kakak-kakak, untuk sesi tatap maya kita kali ini selama 2 JP ya. Kita akan fokus pada refleksi dan juga persiapan untuk bukti karya ya. Nah, ini sudah mulai muncul. Bentar, masih loading. Baik, sudah muncul nih Kang ya? Baik Kakak-kakak. Oke, baik. Baik Kakak-kakak, untuk mengawali pertemuan kita hari ini selama 2 JP, mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sesi kali ini mendapatkan manfaat dan juga tetap menambahkan semangat karena kita sudah mendekati detik-detik penyelesaian tugas kita PKG. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, kakak-kakak, tetap semangat nggih. Kita tinggal 2 kali pertemuan Zoom. Nah, mari kita bahas untuk kegiatan yang kakak-kakak lakukan bersama Kombel. Itu nanti menjadi boleh juga kakak-kakak upload untuk sebagai bukti karya. Nah, ini kakak-kakak pengantar kita di pengantar bukti karya. Dan nanti selama 2 CP. Yang pertama, kakak-kakak yang harus diperhatikan adalah ini. Bagaimana nanti kakak-kakak mengupload bukti karya. Kalau ini hanya pengantar aja kakak-kakak. Kalau dulu kami sebagai peserta waktu itu, kita langsung kakak-kakak lebih mudah. Tetapi sekarang itu diubah, ada tambahan di bagian LMS-nya. Nanti akan kita pelajari bersama di sini. Terkait dengan bukti karya. Bukti karya itu apa saja yang bisa dilakukan. Tadi sudah kita singgung ada 3, bisa RTL yang kakak-kakak buat, bisa pembelajaran yang aksi nyata juga bisa. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan modul ajar. Nah ini kakak-kakak. Nanti kita cermati bersama bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah ini. Kalau kakak-kakak masuk biasanya akan muncul seperti ini. Ini di platform Merdeka Belajar nggih. Ada pelatihan mandiri, komunitas, LMS, dan ada bukti karya. Nah, ini sudah dipahami semua kakak-kakak yang ini. Kemudian selanjutnya topik pembahasan kita adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua menggunakan bukti karya di PMM. Ini pasti yang ini nanti akan saya share karena ini bagian dari perubahan gitu. Karena dulu saya tidak seperti ini, kemudian direvisi di November ini. Kemudian ada tambahan, intinya begitu. Jadi yang menentukan nanti bukti karya ini tidak masuk ke penilaian kakak-kakak, tetapi syarat wajib kelulusan. Jadi gak dinilai tapi jadi syarat wajibnya. Bukti karyanya, makanya jangan menganggap ini sulit atau bagaimana, karena memang ada 3 pilihan. Jadi kakak-kakak sudah punya semuanya. Yang video aksi nyata kakak-kakak juga sudah punya, RTL bersama Kombel juga sudah punya, dan modul ajar juga sudah punya. Jadi tinggal pilih yang mana yang merupakan yang paling penting bagi kakak, yang paling layak untuk di-upload di PMM sebagai bukti karya, monggo. Kakak-kakak bisa milih sendiri. Nah ini kakak-kakak, alur aktivitas bukti karya untuk PKD PJOK 2024 direvisi di bulan November ini. Nah ini, perjalanan kita kakak-kakak ternyata sudah sampai di titik ke sekian ini. Kita minggu pertama sampai dengan minggu kelima, yaitu pembukaan dan materi orientasi. Kita awal-awal tatap maya itu. Kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya yang berlangsung. Ini ada yang kita santai, ada yang masih awal-awal itu. Kita belum pernah ketemu tatap maya di program ini. Terus minggu ke-6 hari keberangkatan selama hari Minggu itu, dan kita sempat berduka karena ibundanya dari Kak Leo kalau nggak salah dipanggil Allah SWT, tapi tetap semangat hari keduanya Kak Leo. Kemudian sampai pada hari ke-6, kalau kami dulu yang sebagai peserta hari ke-8 Kak, sampai hari ke-8. Nah dipotong 2 hari di sini, hanya 1 minggu, saya 8 hari waktu itu. Tapi karena di Malang jadi ya ngikut aja. Kemudian hari kepulangan kita dapat tanda tangan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kemarin. Berharapnya ada kegiatan semacam ini lagi. Mudah-mudahan saja ada selalu pengembangan kompetensi-kompetensi yang berasal dari kementerian. Nah, saya berharap kakak-kakak bisa mengikuti, kita bisa belajar bersama. Ini jadi pengalaman kita bersama. Pembelajaran asinkron tatap maya sampai pada sekarang masuk kepada ini kakak. Minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya. Nah ini yang akan kita bahas nanti kakak-kakak. Bukti karyanya berbeda dengan saya karena sekarang masuk langsung di PMM-nya, kemudian di bagian LMS-nya kakak-kakak ada muncul, nanti bisa kakak-kakak cek muncul bukti karya. Nah nanti kita lihat bersama. Nanti minggu pertama Desember kita harus sudah selesai. Harusnya kita tanggal 10 selesainya kegiatan kita, di tanggal
5. Mungkin kalau masih ada kegiatan mungkin hanya sharing-sharing saja, kalaupun masih ada. Selanjutnya kakak-kakak, nah ini sebagai guru, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Nah ini, bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi. Nah, nanti kan kakak kemarin sudah saya share yang dapat modul ajar dari fasilitator saya dulu yang merupakan tim penguji dari PPG Prajab itu. Monggo kakak-kakak bisa sesuaikan, bisa kalian kakak-kakak mantapkan kembali kalau memang menggunakan modul ajar. Kemudian selanjutnya, nah ini, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Bukti karya, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Video menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik jika kakak-kakak menggunakan video pembelajaran. Nah, tinggal nanti misalnya ingin menampilkan video aksi nyata kemarin, boleh tinggal nambahkan surat persetujuannya dari kepala sekolah dan wali murid. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Bisa jadi. Saya kemarin juga mencantumkan kakak-kakak terkait modul ajar tentang bola voli itu juga saya cantumkan referensinya. Kemudian berikutnya alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Alurnya kakak-kakak, nah ini. Nah, pertama ini ketika kita membuka LMS-nya kakak-kakak. Kalau kakak-kakak ingin mencoba, boleh. Nah ini. Nanti akan ada beranda, semua modul kan akan muncul itu. Peserta ada kuesioner, ada penilaian kinerja, ada bukti karya, penilaian bukti karya. Nah ini yang tampilan samping itu Kak. Jadi yang ada di modul ajarnya kakak-kakak. Kalau coba kita share screen kan sebentar. Karena saya ini pakai LMS-nya Fasil, jadi tampilannya banyak. Sebentar guys, kita share yang full semuanya. Untuk memastikan saja. Share, nah ini. Nah, ini kalau kita coba share seluruh layar. Sebentar. Kita tunggu. Kalau seluruh layar, semua yang ditampilkan di layar akan dimunculkan. Nah, ini kakak-kakak. Ini tampilan dari seluruh layar. Jadi ketika saya menampilkan di sini, nah ini, nanti kan akan ada muncul tampilannya. Kalau kakak-kakak ingin, nah ini bisa saya buka semuanya. Nah ini, sekarang kita akan coba melihat ada di sini kakak. Nah ini yang tampilannya. Kalau di Fasil ini ada buahnya ini kak. Nah kalau di peserta miliknya kakak-kakak itu biasanya, kalau saya ngecek ini ya, misalnya saya ngambil kelas saya dulu. Kelas 15. Nah, kan ada ini. Beranda, semua modul peserta. Nah, sekarang di tampilannya kakak-kakak harus dipastikan ada bukti karya. Nah, nanti kakak-kakak akan ngecek ya. Sudah ada atau belum tampilan bukti karyanya. Nanti di situ akan kakak-kakak pelajari bagaimana caranya mengupload bukti karyanya. Nah, kalau di saya, peserta saya waktu itu tidak ada. Di PKG PJOK
Jawa Timur, gelombang 1 kelas 15 itu tidak ada, karena ini tampilan lama. Kalau tampilan saya sekarang adalah diseminasi fasilitator. Di tampilannya banyak. Nah, tapi ini di sini juga ada bukti karya. Nah, nanti saya akan melihat pengerjaannya kakak-kakak ada di sini. Kalau di sini ada file, nilai, rubrik, nah ada daftar tugas, ada dan seterusnya. Nah, di punyanya kakak-kakak mungkin beranda, semua modul, peserta, kemudian ada kuesioner, ada bukti karya dan seterusnya itu. Nah, kakak-kakak harus memastikan itu nggih, harus ada supaya nanti kakak-kakak bisa mengerjakan. Nah, ini tampilan secara keseluruhannya. Oke. Kemudian yang coba kembali lagi ke slide. Setelah ini coba kakak-kakak bisa pastikan bahwa di LMS-nya kakak-kakak benar-benar sudah ada muncul tampilan seperti yang ada di slide ini. Nah ini. Bentar. Si proses. Kakak-kakak sambil Zoom Meet bisa, kalau tidak ada kegiatan bisa ngecek juga. Nah, ini sudah muncul. Nah, kakak-kakak pastikan tampilannya di LMS-nya kakak-kakak akan seperti ini. Alur bukti karya di LMS diseminasi. Nah, ini. Beranda, semua modul, ada peserta, kuesioner, penilaian kinerja, dan bukti karya. Nah, ini. Keterangannya di sini kakak-kakak. Ini sementara tak bacakan yang poin-poinnya saja. Setelah ini, slide ini kalau kakak-kakak menghendaki akan saya share untuk memperdalam atau memastikan tidak ada kesalahan atau kekeliruan sambil kakak-kakak praktek misalnya. Menemukan alur bukti karya melalui menu semua modul. Jadi di semua modul nanti akan muncul tampilannya ini. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, ya di sebelah sini. Ya, ini. Klik. Refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nanti ada juga refleksi bukti karya yang terakhir. Kita Zoom terakhir yang 1 JP itu ini. Berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, nanti alurnya kan ada di sini semua kakak. Tampilannya yang penting memastikan ada tampilan ini. Di semua modul ada bukti karya. Kemudian tampilan slide berikutnya. Nah ini. Di bukti karya kakak-kakak, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi. Validasi itu sebenarnya saya hanya mengkoreksi bahwa kakak-kakak mengerjakan sudah dengan benar. Yang menentukan nanti adalah dari BPGB. Nah ini di bagian bukti karya kakak-kakak. Nah ini periode pengumpulannya di sini dicantumkan juga. Apakah kalau ini mungkin bulan Agustus karena ini waktu contoh saja mungkin atau pastinya bagaimana. Saya tidak bisa ngecek kakak-kakak. Jadi yang bisa mengecek adalah panjenengan semua karena ini tampilan LMS-nya jenengan. Yang pertama ini poinnya. Kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada bagian laman pada LMS diseminasi PJOK 2024. 1. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Nah, yang pertama, kakak-kakak perhatikan di sini karena ada gelombang 1 dan gelombang 2. Kakak-kakak perhatikan nanti di sini di bagian bukti karya. Yang kedua, ini yang harus diperhatikan, pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy. Nah ini untuk mengalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kalau tidak diklik ini kakak-kakak nanti numpuk-numpuk jadi satu. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kakak-kakak tinggal pilih di sini. Klik kerjakan untuk mengunggah produk bukti karya. Ini lebih gamblang, Kak. Nanti pelan-pelan kita sesuaikan. Petunjuk pertamanya ini, lihat periodenya, kemudian pastikan telah mengunduh lembar pernyataan persetujuan, lalu diklik make copy. Nah ini, di bagian belakang ini. Lalu pilih yang ketiga, kerjakan. Terlalu cepatkah saya menjelaskan kakak-kakak? Mohon maaf. Nanti Ada setengah. ya guys, dengan guys. Tapi nanti ini tetap saya share untuk mempertegas bahwa mempermudah bagi kakak-kakak untuk ketika tidak
lupa atau ketika lupa bisa membuka ini yang PPT ini. Oke, kita lanjutkan. Di slide berikutnya, nah ini setelah kakak-kakak tadi mengerjakan atau mengunggah surat pernyataan persetujuan, mengunduh ya, di tautan itu akan muncul seperti ini. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK dengan bla 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 dan seterusnya. Nanti yang perlu diperhatikan, kakak-kakak perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Jadi ini kakak-kakak unduh, kakak-kakak perhatikan apa yang perlu diperhatikan, termasuk centang-centangnya ini, centang, tanda tangani, nama kepala sekolahnya dan kakak, kemudian di stempel juga, di PDF-kan. Nah ini, nanti kakak bisa unduh, tidak apa-apa, ada di sini linknya setelah saya bagikan. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah ini, pilihan kategori bukti karya. Ada 3 pilihan kakak-kakak. Dan masing-masing nanti ada penjabarannya, ada bagian-bagian yang harus diperhatikan. Jika kakak-kakak nanti memilih praktik baik, itu apa saja yang harus dicentang atau yang dipilih dalam LMS-nya. Kalau kakak-kakak memilih praktik pembelajaran, apa yang harus diperhatikan. Kalau kakak-kakak memilih modul ajar, apa. Nah, ini kita bahas satu persatu di poin-poinnya. Yang pertama, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah ini yang pertama kakak-kakak. Di sini ada kategori pertama yang kita bahas. Jika kakak-kakak nanti memilih praktik baik, apa saja menu yang muncul di tampilan LMS. Nah ini, pertama, bukti karya. 1, tampilannya pilih kategori dari produk bukti karya kakak-kakak. Berarti memilihnya praktik baik. Kalau kakak-kakak memilih kategori praktik baik. Nah ini ada pilihannya nih anak panah ke bawah ini ada pilihannya 3. Kemudian yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak-kakak buat. Nah, praktik baiknya apakah berupa video? Kalau video, salin tautan video yang telah kakak-kakak unggah ke YouTube. Jadi diambil yang sudah praktik baiknya yang sudah diunggah ke YouTube, ambil aja. Nah, kalau bentuknya PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop ke komputer kakak-kakak. Gitu ya. Jadi praktik baik itu bisa berupa video, bisa berupa dokumen, bentuknya PDF. Langkah yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dengan tambahan hashtag. Ini kalau video praktik baik loh, nggih. Di video praktik baik itu biasanya ada deskripsinya, kakak-kakak tinggal nambahi hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Nah, biasanya kan ada tambahan di bawahnya itu. Kalau menggunakan video, tambahi hashtag itu. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak. Nah, deskripsinya apa? Misalnya, nah monggo sesuaikan. Kalau itu bentuknya video praktik baik, monggo sesuaikan. Atau kalau draft ya tinggal nambahkan di pilihannya ini. Nah ini sesuai dengan yang ada di LMS kakak-kakak. Ini hanya panduan saja. Selanjutnya, setelah ini, nah unggah bukti karya, ini masih lanjutannya dari tadi kakak-kakak, jika kakak-kakak memilih kategori praktik baik. Setelah itu akan muncul jenjang, tinggal dipilih jenjangnya apa. Nah ini, apakah SMP ataukah SD, monggo, nanti setelah itu kelasnya akan muncul. Kemudian yang keenam, tampilan yang keenam, apabila kakak-kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Apa? Nanti tinggal disesuaikan. Kalau kakak-kakak nanti setelah selesai penjelasan ingin mencoba, tidak apa-apa, mencoba-coba dulu. Ingin, oh gambarannya kayak gini gitu. Yang ketujuh, pilih tema bukti karya dari kakak-kakak yang ini. Kategori praktik baik itu temanya tentang apa. Yang kedelapan, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak-kakak. Apa saja sarana dan prasarananya. Nah, gitu. Kemudian yang kesembilan, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, yang tadi kakak-kakak download itu,
Yang sudah dilengkapi, yang sudah ditandatangani, kakak-kakak tinggal unggah di bagian unggah berkas di sini. Lalu klik kumpulkan jika sudah yakin. Nah, otomatis nanti akan muncul di LMS dan saya bisa ngecek lewat bukti karya. Ya langsung link. Nah, gini. Selanjutnya, ini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Nah, ini kan di praktik baik. Yang kedua, ini praktik pembelajaran yang pilihan kedua yang kita bahas sekarang. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, video pembelajaran, praktik pembelajaran. Yang pertama, sama seperti tadi, tinggal milih di menu pertamanya. Kalau kita klik ke panah-panah ke bawah, ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada modul pembelajaran. Pilih salah satu. Nah, keterangan-keterangannya seperti ini. Ya, saya mempertegas saja kalau kakak-kakak ingin membuat sesuai dengan pilihan kakak-kakak. Video dan seterusnya. Seperti biasa ditambahkan hashtag. Nah, ini. Yang kelima, jenjangnya. Nah, tinggal kakak-kakak nanti pelajari kembali di pilihannya ini. Nah, di pilihannya ini. Ada, tinggal jenengan sesuaikan, kondisikan sesuai dengan kakak-kakak semua. Nah, yang modul ajar juga sama tampilannya pertama, tinggal kakak-kakak pilih yang mana. Nah, modul ajar, bentuk karya dari produk yang telah kakak-kakak buat, video kah? Kalau PDF, kalau dokumen bentuknya PDF, dilengkapi seperti biasa ada hashtagnya. Di bagian sini, nggih, maksudnya nggih, sesuai dengan kolom-kolomnya ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima tetap sama persis seperti tadi. Hanya ini kategorinya RPP atau modul ajar. Jenjangnya juga tinggal dipilih. Nah, sesuai di sini. Nah, yang terakhir, unggah berkas sama letaknya, tinggal hanya bedanya kakak-kakak tadi memilih apa? Praktik baik, praktik pembelajaran, atau kategori modul ajar atau RPP. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya hanya ingin memastikan, karena saya tidak bisa membuka LMS kakak-kakak, coba salah satu dari kakak-kakak untuk berbagi layar secara keseluruhan. Saya izin ini menghentikan. Salah satu saja berbagi layar, pilih yang seluruhnya supaya kita semuanya bisa memastikan. Karena saya tidak bisa ngecek LMS yang jenengan, tampilan LMS-nya. Monggo kakak bisa dicoba. Salah satu saja yang mungkin tidak ada kegiatan dan membuka laptop, monggo. Untuk memastikan saja kakak-kakak bahwa tampilannya sudah sesuai. Monggo, volunteer dengan sukarela. Salah satu saja. Coba ini. Oke, oke itu. Terima kasih. Ini sambil memastikan untuk kakak-kakak semua, ini Kak Icu akan coba tampil secara keseluruhan, apakah sudah muncul, nanti tinggal dicek per panel-panelnya. Oh iya, nggih. Sudah muncul nggih. Jadi bukti karya nggih. Bisa diklik enggak apa-apa, Kak? Tampilannya apa saja? Oh iya. Periode pengumpulannya 2 sampai 13, Kak. Nggih. Ya, periodenya mulai tanggal 2 Desember. Ya.
2 Desember. Nah, ini berarti karena harusnya kan ini Kak yang sebetulnya harusnya ini, tetapi kemarin ada apa namanya? Ada perintah bahwa secepatnya lebih bagus. Karena nanti tanggal 5 itu sudah cut off, Kak. Jadi pekerjaannya panjenengan semua akan langsung ditarik ke LMS BPGB untuk dilakukan penilaian. Kalau di sini kan masih 13 itu yang ditampilkan yang diblok oleh Kak Icu ini terakhirnya tinggal tanggal 13. Padahal tanggal 5 itu kita sudah di cut off. Jadi sudah di kegiatannya kakak-kakak semua sudah ketarik ke LMS-nya BPGB. Makanya kakak-kakak hari ini kita sudah melakukan Zoom Meet ini tujuannya menyatukan atau menyamakan persepsi. Jangan terpaku dengan ini. Jadi mungkin yang hari ini ada kegiatan nanti bisa diberitahu bahwa jangan terpaku dengan ini. Jadi fokusnya kita tanggal kalau bisa sebelum tanggal 5 itu sudah selesai, Kak. Karena saya harus sudah selesai melihat atau mengecek, memvalidasi yang sudah kakak-kakak kerjakan. Sehingga tanggal 5 ditarik itu saya dan kakak-kakak sudah tidak punya tanggungan. Jadi nanti kita walaupun terakhirnya tanggal 13 misalnya, berarti tugas kita sudah selesai. Oke, dilanjutkan Kak, ke bawah itu ada tampilannya apa? Oh yes, ini ya, yang biru itu, kakak-kakak kalau ingin mendapatkan lembar pernyataannya tadi, sudah ada, tinggal diklik, dipilih. Kemudian unggah satu draft pendudukan, setelah itu ada kerjakan. Oke, berarti ini di LMS-nya Kak itu sudah ada, berarti di kakak-kakak yang lain sudah ada, nggih? Nah, saya hanya ingin memastikan saja. Saya tidak bisa ngecek punyanya kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Icu. Selanjutnya kita lanjutkan slide-nya. Tampilannya izin berbagi. Nah, nanti saya juga akan mencoba berbagi seluruh layar untuk LMS-nya fasilitator itu tampilannya seperti apa, supaya kakak-kakak juga tahu apakah nanti ngelingnya seperti apa, saya melihatnya seperti apa. Oke, di slide berikutnya kakak-kakak. Nah, ini ada konfirmasi unggah draft bukti karya. Oke, setelah semuanya selesai, pilihan-pilihannya ini, apakah kakak-kakak yang ditanya, Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga, nah ini, perhatikan kakak jika sudah, kenapa waktunya setelah ini kakak bisa mempersiapkan itu, bukti karya juga. Nah ini, ketika sudah diunggah tidak dapat diubah, nanti saya akan, nah saya ada harus memvalidasi 14 tugasnya kakak-kakak sebelum tanggal 5. Nah, oleh karena itu semakin cepat kalau memang bisa dikerjakan, is okay, nggak apa-apa. Langsung saya coba validasi. Keterangannya di sini juga sudah ada, kan nanti bisa di-sharekan. Nah, berikutnya terkait dengan konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, ini unggah draftnya. Nah, nanti akan ada status ini. Setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Jika sudah yakin kakak, nanti menunggu validasi itu. Keterangannya nanti akan sedang ditinjau. Nah, ini tampilan-tampilannya. Nanti tinggal disesuaikan. Oke. Nah, ini keterangannya. Ini kan berbeda ya kakak-kakak. Seperti yang tadi sampaikan, kakak jangan terpaku dengan ini. Kalau semakin cepat malah lebih baik. Slide berikutnya, ini. Putusan utama dari validasi bukti karya.
Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk atau bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, nanti ada rubriknya, Kakak. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah, nanti ada keterangannya, Kakak. Kalau sudah layak, nanti akan diberi keterangan juga. Nah, kalau belum berarti harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya, meminta validasi kembali. Nah, jadi kalau masih belum sesuai, harus divalidasi kembali, ya, Kakak. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM, nah secara otomatis. Jadi ketika nanti saya memvalidasinya sudah sesuai semua, Kakak akan otomatis diterbitkan di PMM. Nah, nanti Kakak bisa ngecek. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nanti keterangannya akan langsung ada, Kak, di LMS-nya. Nah, berikutnya ini. Nah, keterangannya. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, ini statusnya di sini akan warnanya seperti ini. Keterangannya yang pertama, yang kedua, ini. Apabila hasil validasi belum sesuai, perlu perbaikan. Pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Nah, saya kalau tidak salah waktu itu perlu perbaikan atau langsung. Saya langsung, Kak. Karena saya menggunakan modul ajar yang diberikan oleh fasilitator saya waktu itu, yang saya gunakan untuk praktik pembelajaran aksi nyata, Kak. Yang sudah saya share itu, Kak. Yang menggunakan backward design. Nah, jadi itu. Karena hanya dokumen, jadi saya tidak perlu persetujuan dari wali murid, tidak perlu. Nah, perhatikan umpan baliknya. Ada yang disuruh mengulang, Kak, satu angkatan saya, karena memang tidak sesuai. Tampilannya ini, jika perlu perbaikan, di sini ada muncul perbaiki. Nah, selanjutnya, nah ini, Kakak. Putusan utama dari fasilitasi perlu perbaikan. Nah, ini berkas Anda. Ini. Yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Nah, harus dihapus supaya tidak muncul kembali. Kemudian unggah ulang. Nah, ini. Nah, keterangannya nanti di sini. Ini saya bacakan poinnya saja. 5, lembar persetujuan belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah. Yang keenam, unggah ulang. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah bukti karya. Nah, ini, setelah Kakak melakukan unggah bukti karya, itu kalau waktu luang bisa dicek kembali. Tujuannya adalah memastikan bahwa bukti karya Kakak benar-benar tervalidasi dan sudah muncul di PMM. Karena otomatis nanti jika sudah divalidasi akan muncul. Nah, di tampilan berikutnya, putusan utama validasi lulus validasi. Nah, ini, selamat bukti karya kakak-kakak telah lulus proses kurasi. Nah, selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya kakak-kakak terbit di PMM. Nah, setelah otomatis lulus, pasti nanti akan langsung muncul di PMM.
ini. Statusnya nanti akan menunggu terbit. Nah, sambil kakak-kakak nanti mencermati poin-poinnya. Kakak tinggal sambil mencoba-coba. Tampilan-tampilannya ini. Nah, bukti karya. Sebentar, yang lulus ini ya. Menunggu terbit, jika sudah dinyatakan lulus validasi, tinggal menunggu terbit. Kemudian, selanjutnya ini. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah ini. Setelah ada keterangannya ini, nah, lihat bukti karya. Nah, tampilan selanjutnya. Bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak? Nah, bukti karya kakak-kakak semua itu juga harus dibagikan ke teman-teman atau di komunitas, Kak, untuk mendapatkan respon. Tanggapan dari peserta yang lainnya. Nah, apa ya istilahnya, umpan balik di LMS. Kalau kakak-kakak mungkin hari ini sudah mendapatkan share-sharean dari kakak-kakak yang sudah gelombang 1, yang sudah nge-share itu. Nah, itu mereka ingin mendapatkan umpan balik, Kak. Nah, ini tampilannya bisa kakak-kakak amati. Nah, satu, buka menu bukti karya pada platform Merdeka. Kemudian yang kedua, pilih karya saya dan pastikan kakak-kakak telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang kakak-kakak ingin bagikan. Ini secara tampilannya ya, lebih detail ini. Jadi nanti tetap mudah, kelihatannya aja panjang. 4, pilih karya kakak-kakak yang telah berhasil diunggah. Nah ini, cari tombol bagikan karya. Nah ini di tanda koneksi 3 ini, di-sharekan. Untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah ini yang harus kakak-kakak lakukan setelah benar-benar terbit, ini salin link, kemudian nanti diupload di LMS. Nah ini di LMS-nya kakak-kakak yang tugas akhirnya. Nah ini adalah puncaknya yang terakhir ini, Kak, bukti karya ini yang syarat kelulusan. Kalau sudah terbit, nah selesai, nanti ujung-ujungnya kakak-kakak tinggal menanti sertifikatnya. Nanti akan sebagai penerbitan sertifikat. Nah yang keenam ini tampilannya. Nah, di karya tinggal ini tulis jawaban, letakkan di sini kakak-kakak. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS yang sudah terbit, yang sudah terbit di PMM itu, di salin link yang di sini tadi. Nah, di bagian pojok ini. Kemudian diletakkan di sini, tulis jawaban ini. Di bagian ini, BK.3. berbagi bukti karya. Nah, masukkan ke sini linknya. Oke, yang ketujuh, saya akan membuka tautan bukti dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, ini otomatis nanti akan ngelink, Kak. Apakah benar linknya yang dari yang sudah kakak-kakak share tadi, yang sudah benar maksudnya, miliknya kakak sendiri.
Oke. Sekarang ini sesinya tanya jawab seputar bukti karya. Monggo yang ingin bertanya. Atau nanti saya juga akan mencoba berbagi layar seluruhnya terkait dengan LMS-nya fasilitator. Atau saya coba buka dulu nih kakak-kakak ya. Saya izin berbagi layar keseluruhan sebelum sesi tanya jawab. Saya ingin berbagi layar secara keseluruhan. Tampilannya bukti karya yang ada di LMS-nya fasilitator itu seperti apa. Untuk sekedar berbagi saja kakak-kakak. Kalau di kakak-kakak kan tampilannya seperti tadi. Saya coba berbagi layar secara keseluruhan. Nah, izin berbagi. Sambil kita tunggu. Nah, ini tampilan secara keseluruhan kakak-kakak. Saya akan mencoba membuka tampilannya fasilitator itu seperti apa ini. Nah, ini bukti karya. Sudah muncul kak? Sudah. Sudah. Nah ini. Nah saya di sini tidak memiliki akses kak, karena memang belum ada bukti karya yang kakak-kakak kirim. Nah tampilannya akan seperti ini. Nah di sini penilaiannya bukti karya, tampilannya seperti apa. Nah ini karena keterangannya langsung muncul kak. Jadi penilaian bukti karya statusnya belum dikerjakan semua karena memang belum. Dari sini, nah nilainya nanti akan otomatis muncul. Nah di sini. Cuma yang ini karena kakak-kakak belum mengerjakan, saya tidak ada akses. Oke, belum bisa. Kemudian, oke sudah. Hanya itu aja kak kayaknya. Nah ini kalau ini time spend itu laporan kita selama Zoom. Kalau tidak terpenuhi disuruh mengulang. Kita alhamdulillah coba kalau kakak-kakak ingin tahu ini time spend-nya dari modul 1. Karena beberapa kali kita bilang minta lebihnya, khawatir kalau kita kurang disuruh mengulang kak. Nah makanya seperti tadi kita lebih 10 menit, 5 menit, kadang-kadang bahkan hampir 30 menit tidak apa-apa. Semakin banyak lebih bagus daripada kurang. Kalau kurang kita disuruh mengulang. Ini modul 1 kak. Modul 1 untuk asinkronnya saya juga harus ketika kakak-kakak mengerjakan itu, saya harus mengamati, ngeceki satu-satu. Kadang-kadang saya memberikan komentar untuk memberikan durasi yang harus diperhatikan. Ketika saya mengkoreksi itu ada, nah ini kak, ada waktu yang harus saya penuhi, saya perhatikan dari 14 peserta. Yang paling luar biasa itu ini kak, ketika yang terakhir ini saya pusing malah dari hari kemarin 4 jam itu lamanya bukan main. Jadi harus ngecek satu-satu gitu. Yang paling susah itu kak. Tapi karena itu tadi kita sudah diberi haknya, ya harus kita tuntaskan daripada kita disuruh mengembalikan. Nah untuk videonya, nah ini videonya pertemuan pertama alhamdulillah sudah terpenuhi, kita lebih 6 menit 59 detik. Kita ada yang nyaris saja ini 1 menit lebihnya tapi terpenuhi. Kalau kurang 1 menit kita disuruh mengulang kak, jadi kan eman-eman. Makanya seperti ini tadi, nanti kita sambil ngobrol, jadi semakin aktif obrolan kita tuh sebenarnya kita untuk memenuhi time spend itu enak, kita tidak akan mengulang. Nah ini malah harusnya 2.15 atau 3 JP kita lebih 30 menit. Nah enggak apa-apa, yang terpenting kita terpenuhi semua kak. Nah ini modul 1 alhamdulillah terpenuhi semua. Modul 2 ini juga sama. Kemudian ini videonya, nah ini alhamdulillah terpenuhi semua. Inilah 30 menit lebih. Nah, oke, ini hanya sharing aja aksi nyata yang kemarin.
juga sama, sudah terpenuhi semua. Pokoknya kalau sudah terpenuhi, kita tinggal keluar. Nah, yang saya khawatirkan ada kejadian Kak, di gelombang pertama itu yang seangkatan saya tidak terpenuhi Kak. Jadi ada yang tidak lulus, saya itu ada lulus. Ada yang mengulang juga. Zoom-nya harus mengulang karena waktunya kurang 3 menit, harus mengulang dari awal Kak. Makanya alhamdulillah namanya tidak kurang. Ngapun tersangka molornya kadang-kadang lama, kita mensiasati atau jaga-jaga juga. Terus yang terakhir, nah ini yang sudah kemarin ini sudah dapat 4 jam, saya lembur sampai setengah 11 di barista cafe itu sambil sharing dengan kakak dari kelas lain, kurang 20 kita selesaikan. Nah, kita sudah ini hanya sharing ya. Nah, kita sudah di RTL selesai kemarin, nanti ya, ini 3 jadi baru dapat 5 detik Kak. Nanti nggak apa-apa. Ini hanya oke. Jadi di itu belum bisa mengakses, terus terang saja. Nanti setelah kakak mengerjakan, otomatis akses ada. Nah, ini sharing saja. Nah ini masih muncul. Nah sekarang ini sambil sharing kakak-kakak, jika kakak-kakak ingin berbagi layar, ada yang sudah bisa, mungkin belum sama sekali, ada juga tanya ini Kak, berbagi layar di bagian ini. Ketika sedang presentasi, namanya Kak akan muncul di sini. Nah, sedang presentasi. Ini bagi belum saya tahu Kakak berkesempatan juga menjadi pembicara misalnya, nah, gunakan slide juga. Atau ada yang ingin jadi pembicara di hal lain, saya ingin beri ini berikan script, kemudian pilih kembali. Nah ini saya stop. Oke, selesai. Ini ada yang nggak masuk kah? Kak siapa nih Kak yang belum masuk? Ya, ada 2 yang terpental ini. Oh ya, kemarin Kak Hendri. kakak-kakak terus terang saja Kak Hendri, terus Kak siapa? Di Google Attendant itu Kak, mudah-mudahan tidak bermasalah ya, mudah-mudahan. Kak Leo kalau tidak salah itu hanya 43 detik. Jadi munculnya. Mudah-mudahan aja. Tidak ada masalah gitu. Ini yang terpental siap Kak Hendri nggak ada. Belum masuk kah ini Kak Hendri atau terpental ya? Bentar, saya japrinya dulu. Kak Hendri. Oke, Kak Hendri sudah saya chat. Karena kadang-kadang terpental tidak, saya juga pernah terpental, nggak tahu ininya. Yang penting meeting attendance-nya terdata masuk gitu aja. Kalau memang ada kegiatan. Kak, Kak siapa nih? Kak Yoga ada.
Bululu. Iya, Bu Lulu juga terpental ini kayaknya. Sebentar, tak chat tidak apa-apa. Kak Lulu. Sebentar, Kak Lulu. Pokoknya masuk aja. Kalau memang ada kegiatan, pokoknya masuk, tidak apa-apa. Atau sambil kita share, kalau ingin bertanya tentang unggah bukti karya, silakan kita saling berbagi atau sharing dulu. Siapa ini? Kurang satu. Nah, monggo kakak bisa atau sharing juga tidak apa-apa terkait dengan karya kakak yang akan di Terus putus-putus Kak Guntur suaranya. segera. Ya, ini sambil menghubungi Pak Lulu Hendri. Hendri sudah masuk. Saya tadi malam coba ngecek meeting attendance-nya, ternyata ada Kak Leo 6 detik. SP kan tidak, makanya eman jalan. Baik, kita lanjutkan sambil kita nah ini kalau memang kalau tidak apa-apa. Langkah dengan tautan nah, ini langkah lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan itu sudah diunggah semua. Pasti setel pribadi atau harus di publik supaya akses semuanya yang di YouTube-nya. Yang videonya, yang bukti karya itu harus diupload dulu. Kalau nanti butuh ya saya share yang lakukan RTL-nya untuk tidak lanjut, kemudian bukti karyanya juga boleh diupload. Kalau formatnya video loh, nggih. Kalau yang formatnya PDF berupa tinggal kondisikan saja. Kemudian klik bagian share atau bawah video. Klik salin link atau copy untuk nyalin tautan video miliknya kakak-kakak.
Kenapa video ini kita untuk pribadi, jadi tidak sudah bisa semua juga. Hanya saja ini pengajar yang mungkin masih bingung, minta bantuan temannya yang sudah lancar. Ini tampilan juga di setel pribadi, jadi tidak bisa diakses dan tidak bisa dinilai, kakak. Nah, ini kakak kasih bisa hanya berlaku bagi yang belum visibility publis atau publik. Nah, kunjungi video youtube.com lalu pilih ini. Ya, yang kedua, nah, tampilannya ini. Pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kunjungannya, apakah publik atau privat dan seterusnya. Klik privat pada kolom visibility. Pilih publish, lalu klik publish. Nah, di publish bisa dilihat semuanya. Nah, ini. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Nah, kendala ini, nah, contoh ini judulnya pembelajaran diferensiasi, ada tetapi tidak bisa. Apa yang nah, pertama nih, kendala video tersedia. YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah cipta. Nah, ini ya, pada video di channel YouTube. Makanya jika publik menggunakan pembelajaran kemarin tidak usah menggunakan video atau di PPG itu tujuannya dari jadi hak cipta videonya tidak betul atau ke take down biasanya malah hilang sekalian. Nah, maka nanti menggunakan video pembelajaran store aja pakai seperti biasa adanya ulangi terjadi ini. Ya, ini seperti buka ini video sekian subscribe karena yang sekarang COVID itu memiliki yang masalah tidak bisa dikasih lain karena itu video yang tidak nah, ini biasanya latar musik, ada latar musik yang tidak ada hak ciptanya, nah bisa digunakan kalau memang kalau saya lihat itu Kak bedakan di seterusnya. Nah, ini hanya kemudian yang diberikan kemudian dia terkena pelanggaran hak ketika ya bisa musik di video nah itu data nah, ini cek bila kita klik di informasi
Ngapunten kakak sedang terpental, ternyata ada gangguan signal. Bisa hilang, agak error sedikit sebentar. Izin berbagi lagi. Nah, ini. Ini enggak, belum muncul. Tidak bisa berlayar. Suaranya Pak Guntur masih belum jelas dengarnya. Oke Pak, ini berbagi layar. Oke. Masuk Kak suara? Putus. Mungkin sinyal, pengaruh sinyal Sinyalnya mungkin. error ini kayaknya. Yes, yes. Nggih, siap. Ya, error. Sebentar. Kita bisa ini tak refresh dulu. Kayaknya agak error. Ambil belum bisa share screen. Tapi untuk slide akhir itu mengalami gangguan atau kendala, nanti kakak bisa yang di slide terakhir. Masih belum bisa. Kita masih ada waktu 24 menit, Kak. Untuk yang sesi kita kali ini, mari kita manfaatkan juga. Nah, ini keterangannya tidak dapat sekali error. Oh, ada error. Nah, bentar. Coba kita presentasi lagi.
Tampilannya error. Oke, nggak apa-apa, sambil kita ngobrol aja kakak-kakak. Suara saya jelaskah kakak-kakak ini? Putus-putus juga? Saya mencoba tetap tidak masuk. Suaranya putus-putus Kak Guntur. Oh, masih putus gitu. Tes tes. Oke, waduh. Sudah jelaskah suara saya kakak-kakak? Ngapunten sangat ini. Jelas. Oke, alhamdulillah. Nggak tahu kok error ini kenapa ini. Capean kayaknya nih signalnya. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan untuk saya coba presentasi lagi. Oh, masih nggak bisa lagi. Nggak apa-apa, sambil ngobrol aja. Ini presentasi, ngapunten kakak-kakak, ini ternyata ketika saya presentasi langsung signalnya down. Bentar, mudah-mudahan bisa ini. Bisa. Sebentar. Nah, ini muncul ini. Oke, sambil kita tunggu. Oke, bisa. Nah, ini saya share nih kakak-kakak untuk ini di grup. Duluan kakak-kakak kalau misalnya lupa dengan alurnya tadi bisa dipelajari. Ditunggu sebentar. Ini sudah muncul. Ditanyakan ini, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin belum dipahami, misalnya bisa masuk ke sini di link ini. Yang terakhir. Nah, ini ada tampilannya.
kalau misalnya ada kendala dan lain-lain. Jadi semua ini yang dari awalnya kan saya share di WA grup Gus untuk mungkin lupa. Nah, kalau kakak-kakak nanti ingin bukti karyanya berupa modul ajar, saran saya modul ajar yang kemarin saya itu insya Allah lancar semua. Mudah-mudahan saja. Bener ini, kalau womot ini jadinya nggak tahu kenapa ini. Oke, sebentar. Kita masih 17 menit lagi. Mudah-mudahan ngatasi nggak sampai putus. Bentar. Kita saya mencari modul yang kemarin ambil kita terus tekan ajar. Saya berharapnya kakak-kakak semua lancar semua, tidak ada yang mengulang. Jadi supaya hemat ajar bukti karya. C, bentar tak cari dulu. Modul ajar bukti karya. Bentar. Nah, ini kakak modul ajar yang kemarin saya pakai itu yang saya gunakan untuk pembelajaran itu. Sudah nggih? Kita share screen untuk memperdalam lagi ada sedikit. Nah, nih. Yang kemarin di ACC itu ini untuk mengingat-ingat kembali aja kakak. Saya menggunakan bukti karyanya ini. Modul ajar yang aksi nyata saya gunakan untuk bukti karya juga. Tapi aksi nyatanya ini saya hilangkan. Ini tampilannya juga seperti ini. Yang perlu diingat-ingat, ini kita menggunakan, saya waktu itu menggunakan modul ajarnya sesuai dengan yang saya pelajari, yaitu model backward design, sehingga modul ajar saya dianggap waktu itu ya sesuai dengan yang sudah dipelajari, sehingga ada hubungannya dengan yang ilmu yang sudah saya dapatkan. Itu saran saya disarankan seperti itu dulu waktu mau membuat aksi nyata. Nah, maka dari itu saran ini saya sampaikan ke kakak-kakak supaya tidak ada yang perlu perbaikan. Ini harapannya itu.
Nah, tampilannya seperti ini, identitasnya dimunculkan. Kalau memang modul ajar, ya modul ajar saja, aksi nyatanya dihilangkan. Kemudian model pembelajarannya kita juga sudah mempelajari ini. Jadi problem based learning atau menggunakan model pembelajaran yang seperti apa. Ini tujuannya terlebih dahulu, seperti biasa, Big What Design. Tujuan, kemudian ada assessment, lalu baru kegiatan. Ini dimunculkan semua. Elemennya tidak harus semuanya, Kak. Mana yang ingin ditonjolkan atau ingin dicapai. Kalau saya waktu itu hanya mengambil 2, elemennya kan ada banyak. Saya hanya mengambil 2, terampil bergerak dan belajar melalui gerak. Nah, fase-fasenya ini yang tidak boleh dirubah, karena ini sudah sesuai dengan peraturan. Kemudian tujuan pembelajarannya langsung ada di sini, berdasarkan fasenya. Kemudian selanjutnya kriteria ketercapaiannya, KKTM-nya juga saya munculkan. Oh ya kakak-kakak, saya ingin berbagi video tentang ini. Nanti kita sharekan. Yang terpenting ini dulu untuk bukti karyanya, alurnya seperti ini. Contohnya juga sudah saya share, nggih. Monggo sesuaikan dengan kebutuhannya kakak-kakak. Materinya apa? Kemudian asesmen pembelajaran dan seterusnya. Baru kegiatan pembelajarannya. Sehingga tujuannya jelas. Oke, ini sebentar. Saya ingin berbagi. Video ini menurut saya menarik ya kakak, sederhana tetapi enak, mudah dipahami, bisa menjadi apa ya, referensi juga bagi saya terutama. Ya. Akan saya sharekan di grup nanti kakak. Nah, yang proses loading sebentar. Galeri. Kira-kira ini kakak kalau misalnya bukti karyanya lebih enak pakai video atau modul ajar? Menurut kakak-kakak kira-kira ini dari perbandingan 3 itu, praktik baik, praktik pembelajaran atau modul ajar? Menurut kakak-kakak yang paling sederhana. Nah, sebentar. Saya akan coba cek. Duh, jadi lemot luar biasa ini, Kak. Atau gangguan beneran ini ya semuanya ya. Pada error ini. Oke, Kak, sama sini juga error ini. Lemot saya coba ini.
Nah, ini muncul nih kakak, modul ajarnya muncul di slide ya. Muncul, muncul. Muncul. Oke. Oke, baik. Ini kalau misalnya kakak nanti menggunakan modul ajar, saran saya yang model yang ini, yang sudah saya share itu, tujuannya kita satu persepsi di kelas 8. Kalau semuanya menggunakan modul ajar, lebih mudah juga. Kita sudah hafal. Apa acuan kita? Yaitu menggunakan model backward design. Nah, karena itu ada di dalam pembelajaran PKG PJOK. Harapannya ya itu tadi, supaya kita benar-benar menerapkannya. Nah, ini penerapannya ini ada penguatan yang menurut saya ini penting kakak-kakak. Sederhana tapi penting ini, sebentar. Oke, sambil menunggu proses. Oke. Saya akan coba tinggal beberapa menit ini. Nah, saya ingin coba berbagi ini. Bentar, kita tunggu. Mau berbagi layar, masih lowomot kak. Bentar, nah ini jauh udah muncul, bentar. Tinggal 7 menit lagi kak, kita coba cermati sedikit video ini. Aduh, masih error lagi. Nah ini. Nah, kalau CP ini tujuan kita, Yang CP-nya yang misalkan di naik Bandung, kereta itu ya. CP kita mau ke Bandung nih. Untuk menuju ke Bandung, Ibu ada kalanya berhenti nggak ke rest area, gitu kan? Nah, rest area ini Pak Amung, inilah yang disebut dengan TP. Misalkan contoh dari Bogor menuju Bandung, saya lewat Puncak, saya menentukan ada 4 kali saya berhenti. Satu di Puncak, yang kedua di Cipanas, ketiga di Cianjur, terus di Padalarang misalnya. Nah, 4 pemberhentian ini yang disebut dengan TP. TP1, TP2, TP3, TP4. Nah, sekarang pertanyaannya, di TP1 ini, Ibu bisa lama, bisa cepat kan? Tergantung kebutuhannya. Lama sedikitnya waktu untuk berhenti di setiap TP tergantung guru. Yang penting pemerintah menyampaikan, kalau perjalanan dari Bogor ke Bandung ini adalah 4 jam, jangan offside. Harus 4 jam. Itulah yang disebut 4 jam ini fase. Kalau fase pun offside. Paham deh. Nah, sudah kakak. Ini Bapak ini termasuk bagus juga untuk analogi sesuatu yang dipahami. Saya sempat kehilangan ini, akhirnya ketemu kembali. Nah ini di pemahamannya tentang CP dan TP itu sangat gamblang, mudah dimengerti. Oke, begitu saja kakak-kakak. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Perjalanan ini, jangan-jangan ketika nyampe puncak ada anak yang mual, berhenti dulu, obati dulu yang mual itu. Yang mual itu diobatinya dengan asesmen formatif.
Itu pentingnya untuk mengetahui, karena ada yang mual, ada yang anak tuh duduknya kalau di mobil itu nggak mau kena AC, harus di pinggir. Guru harus tahu nggak kondisi anak-anak ini? Harus tahu kan? Nah, itulah asesmen awal pembelajaran. Minatnya, bakatnya, level kemampuannya. Jangan sampai anak di dalam satu mobil itu diberikan perlakuan yang sama. Guru ngegas we terus di sini. Nyampe di Bandung. Tapi pas nyampe di Bandung, ayah ini. Itu namanya tidak berpihak kepada murid. Nah, baik kakak, itu mungkin yang perlu disampaikan jika kita nanti menggunakan bukti karyanya terkait dengan modul ajar. Ada sedikit penjelasan dari video tadi bahwa analogikan yang sederhana seperti itu membuat kita kadang-kadang punya referensi dan mengubah cara pandang kita. Ketika kita ditanya tentang CP, TP, ATP, KKTM, dan seterusnya, saya yakin kita masih bingung sebenarnya untuk menentukan itu. Tetapi kalau kita punya acuan, nah acuan yang paling utama kita harus tahu permennya. Itu aja. Terkait dengan modul ajar, ini hanya sharing-sharing saja. Karena kita sudah mendekati detik-detik akhir. Kedepannya nanti kita masih bisa saling sharing untuk membuat kita lebih paham lagi tentang cara mengajar PJOK yang baik dan benar. Monggo bisa tetap kita pertahankan di grup, atau monggo bisa saling sharing misalnya, tidak apa-apa. Baik kakak, mungkin ada pertanyaan terkait dengan penjabaran kita di pembelajaran yang berkaitan dengan bukti karya ini, pengantar bukti karya. Ada kakak? Kalau tidak ada, kita masih ada waktu 2 menit lagi. Adakah dari kakak-kakak yang akan menggunakan bukti karya bentuknya video? Pak Guntur, nyuwun sewu. Iya kak, siap. Oke. Ini kalau lihat dari yang disampaikan tadi, mungkin memang ada beberapa planning ya, dalam artian rencananya bisa video, bisa ke modul. Saya kemarin coba urutan membuat modulnya itu saya buat persis sama punyanya yang di-share Pak Guntur. Jadi materinya aja yang beda. Iya. Kalau di video itu kan boleh kita edit lagi atau langsung pure hasil kita ngerekam yang kemarin. Bukti karya kalau video. Misalnya jadi yang video, kalau video itu kan kalau kita buat kemarin kan asli semua gitu. Dalam kan enggak kita potong-potong. Kita nggak tambahin mungkin tampilan background belakang. Kalau di Canva kan kita bisa kasih masuk seperti itu. Murni seperti yang kita kirim kemarin, atau mungkin ada background belakang, atau apa ya, tampilannya biar lebih menarik lagi seperti itu, bisa apa enggak? Baik. Gini Kak Teguh, jadi kalau yang berkaitan dengan bukti karya ini kan sebenarnya bukti karya itu berkaitan dengan akhir dari sebuah kegiatan kita. Sedangkan video yang sudah kita buat itu ada video murni sebelum kita melakukan pembelajaran di awal-awal itu, terus video aksi nyata setelah kita tahu pembelajarannya. Nah, kalau misalnya nanti kakak-kakak ini ingin membuat video bukti karyanya itu video pembelajaran, berarti kakak-kakak harus membuat kembali dengan model yang lebih menarik. Jadi membuat lagi dari awal yang lebih menarik, Kak. Kalau misalnya yang video kemarin diedit, tentu boleh saja, tetapi harus lebih apa ya istilahnya, lebih menarik, karena kaitannya dengan bukti karya itu yang harus diperhatikan nanti akan dilihat se-Indonesia ketika sudah tampil di PMM. Nah, itu yang jadi kemarin kebanyakan dari teman-teman saya itu ngambil modul ajar karena waktunya yang sangat singkat dan harus membuat ulang karena harus membuat tampilan yang lebih menarik. Itu ya gara-gara itu akhirnya waktu tidak memungkinkan, saya mencoba untuk membuat modul ajar aja. Nah, sehingga bisa dipakai praktik baik di PMM. Tetapi kalau misalnya Kak Teguh ingin membuat lagi video yang lebih menarik, bisa Kak dari awal. Atau yang video sudah jadi itu diedit, tapi jangan
jangan sampai kena hak cipta, boleh. Jadi sesuai dengan modul ajar yang tadi Kak Teguh sampaikan, sesuai dengan yang kita share kemarin. Boleh, Kak? Oke. Oke. Ada lagi Kakak? Kalau tidak ada, Mungkin nambah siap. sedikit Kak. Kak. Nambah sedikit. Oke. Pengalaman dari yang PMM yang tidak ada hubungannya dengan PKG itu memang kalau kita upload bukti nyata itu harus menunggu validasi, memang seperti itu. Nah, kalau yang ini kan PKG yang memvalidasi kan fasilitator. Nah, takutnya nanti setelah divalidasi terus itu diupload di PMM ternyata itu di-share linknya dan di komen itu ada berbagai komennya, itu ada yang tidak enak kan Enak gitu. Maksudnya kan gitu. iya, seandainya nanti sudah divalidasi oleh fasilitator berarti kan itu sudah lolos untuk kita upload di PMM-nya, mungkin seperti itu. Karena kalau yang di PMM biasa itu kami pernah upload di situ dan validasinya itu entah langsung dari Kemendikbud atau ada bagian tersendiri, itu ada yang memvalidasi, ada bagian-bagian yang kurang gitu. Terus alasannya untuk segera dilengkapi, terus ada bukti refleksi, terus ada pendukung yang lain itu harus diupload. Nah, mungkin kalau ini lewatnya PKG, mungkin kebutuhan apa saja yang perlu kita butuhkan itu mending kita dealkan dan kita sesuaikan dengan sitak-sitak yang ada, alur-alur yang ada, agar nanti setelah kita upload di PMM itu tidak ada komen-komen atau yang gimana gitu. Mungkin seperti itu. Betul Kak. Baik, ini yang pernah saya alami juga. Jadi PKG itu kan, guru olahraga itu kan terkenal, mohon maaf, orang lapangan pasti biasanya terkait dengan hal-hal yang teknis rinci seperti itu tuh kadang-kadang sering kelewat. Saya sendiri ngalami, maka dari itu pokoknya intinya begini Kak, kalau kakak-kakak ingin membuat video, bentuknya video pembelajaran, hal yang harus diperhatikan adalah modul ajarnya harus muncul. Modul ajar itu harus muncul ketika ingin melaksanakan pembelajaran, sehingga kakak-kakak ketika mengajar itu orang atau viewernya itu melihat dari modul ajarnya sesuai enggak, kan seperti itu. Maka alternatif termudah bagi saya waktu itu adalah modul ajar aja dulu. Saya hanya pakai bukti karya modul ajar. Kenapa? Setelah itu baru kita bisa membandingkan yang model pembelajaran itu. Memang resikonya yang dipertaruhkan adalah, saya kemarin sempat menyinggung, bahasa kasarnya begini, oh ternyata segini kemampuannya guru PJOK yang sudah TKG selama 3 bulan. Hanya segini-gini aja. Nah, itu sempat kita bahas kemarin. Nah, maka dari itu, jika kakak-kakak ingin membuat bentuk video, maka yang pertama dimunculkan adalah modul ajarnya harus sesuai dulu. Dan ketika pembelajaran, tidak boleh terlewatkan semua alur pembelajarannya. Jadi, itu tantangan juga bagi kakak-kakak kalau ingin membuat video pembelajaran. Kalau diedit, jelas nanti harus menyesuaikan dengan modul ajarnya. Artinya di sini pilihannya tergantung kakak-kakak sendiri. Kalau kakak-kakak ingin membuat sekaligus membranding dirinya kakak-kakak untuk tampil keren istilahnya, keren dengan pembelajaran yang maksimal, saya malah luar biasa menganggap itu luar biasa. Kenapa? Karena begitu nanti kita sudah ACC, kita cermati dengan berbagai keterangan, kan nanti saya memvalidasinya menggunakan rubrik-rubrik Kak. Ada rubriknya, ada enggak di keterangannya itu. Ketika itu sudah sesuai dengan rubrik, maka jalan aja terus, enggak apa-apa. Sehingga kalau benar-benar itu terjadi, kan berarti bisa dilihat atau viewersnya kan dari seluruh Indonesia. Edit gini, maksudnya tadi gini. Jadi videonya sama persis. Kita hanya edit itu di tampilan antar mukanya. Tampilan antar muka. Jadi kalau isinya video sama persis. Jadi kan kalau lihat contoh di modul itu kan kalau Pak Guntur buat ada backgroundnya. Kalau kita ada background. Suaranya double, itu kan, Kak. Halo, cek. Ini pakai satu aplikasi padahal saya. mungkin sinyal. Ya. Jadi, maksudnya gini Pak Guntur, videonya sama, 100% sama, tapi
yang beda itu hanya tampilan antar mukanya. Suaranya jenengan kalah dengan itu, Pak. Dengan yang tadi, Kak. Saya enggak Kalah hampir burung ini. Gini. Oke, siap. Mohon jelas. Sampun, nggih, monggo. Nah, jadi gini, videonya 100% sama. Hanya ada nggak diizinkan nggak satu misal ini hanya gambaran hanya pertanyaan aja. Jadi ada beberapa video mungkin tampilan awal kalau kita ngedit video di Canva itu kan ada hanya tampilan awal yang antar muka saja. Tapi kalau isinya itu sama. Hanya tampilannya. Kalau seperti Pak Guntur di modul, kalau di modul itu kan ada background belakangnya diganti. Itu kan pakai Word tapi belakangnya ada backgroundnya. Nah ini sama kalau video, backgroundnya itu kita hanya buat ganti backgroundnya saja. Tapi kalau isi materinya sama. Hal-hal seperti itu bisa atau tidak? Siap, nggih. Jadi gini Kak, yang menjadi tantangan itu sebenarnya gini. Ketika kita membuat video mengganti background, nanti akan dominannya adalah ke tampilan visual video pembelajaran. Kemudian kalau editingnya tidak sempurna, malah itu menjadi bumerang bagi kita. Jadi kalau misalnya nanti Kak Teguh membuat video pembelajaran, full dari awal saja itu lebih bagus Kak, tanpa ada potongan apapun. Maksudnya supaya benar ini murni saya menggunakan pembelajarannya adalah video pembelajaran setelah mengikuti kegiatan PKG ini. Jadi maka untuk penempatan angle-nya kamera harus tepat. Artinya tidak terpotong-potong, tidak goyang-goyang dan seterusnya. Itu akan lebih menarik Kak, karena kan sebenarnya kalau diedit itu tidak boleh ya sebenarnya, apalagi ini bukti karya. Kecuali ada keterangannya boleh editing. Nah, kalau editingnya nanti bukti karya kurang maksimal malah tidak bagus. Ini hanya saran saja Kak. Kalau saran saya misalnya harus video pembelajaran lebih bagusnya malah full tanpa ada editing. Itu tidak apa-apa. Tetapi untuk penilaiannya saya harus nanti melihat rubrik yang disediakan dari LMS. Ini sementara belum bisa mengakses karena tadi belum ada yang mengerjakan untuk bukti karyanya. Itu Kak. Jadi isinya 100% kalau dipotong hanya casingnya yang diganti tidak diizinkan ya. Oke, okay. Jadi ini hanya gambaran. Jadi makanya kalau saya lihat kan ada beberapa video pembelajaran di antar mukanya kan diganti, isinya sih tidak dipotong sebenarnya. Kalau saya lihat di YouTube lihat beberapa video tuh kok ada yang seperti itu lah. Kalau di kita mungkin bisa pandai, kalau emang enggak bisa, kalau 100% sama ya. Oke. Jadi kan kita ngikuti rule-nya aja. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Yang lain adakah? Kita sudah lebih 9 menit. Tidak ada nggih? Kalau tidak ada cukup, perlu kita kuatkan kembali. Kak, itu ada lagi? Cukup. Nggih. Baik. Terima kasih untuk kakak-kakak yang lain bisa menyimak tadi penjelasan dan juga diskusi kita. Intinya begini kakak-kakak, saya akan menggunakan alur validasinya itu sesuai dengan rubrik yang akan disediakan di bukti karya di LMS-nya fasilitator. Jadi nanti saya akan mengikuti itu. Apapun yang kakak-kakak nanti unggah, apakah itu praktik baik ataupun video pembelajaran atau modul ajar, patokan saya adalah nanti mengikuti rubrik yang ada. Item-item apa saja yang seharusnya ada di situ, nanti saya akan gunakan itu. Sehingga alur saya tidak keluar dari jalurnya yang sudah ditentukan. Jadi intinya itu. Tapi mudah-mudahan harapannya tidak ada yang kesulitan, karena kita sudah terbiasa melakukannya setiap hari. Untuk yang tampil ingin dalam arti tampil beda bisa mencoba praktik baik atau video pembelajaran, silahkan tidak apa-apa. Yang modul ajar juga monggo. Yang terpenting senyamannya bagi kakak-kakak semua. Demikian kakak-kakak, terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Kita sudah melakukan Zoom meeting di 2JP terkait dengan pengantar bukti karya selama 2JP. Akhirnya mari kita akhiri kegiatan ini dengan
berdoa. Mudah-mudahan di pertemuan yang terakhir nanti refleksi kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dan mudah-mudahan hasilnya yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga peserta didik kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih kakak-kakak. Untuk selanjutnya, monggo bisa open kamera kembali. Untuk yang bukti karya, misalnya kakak-kakak ingin nanti kalau ada yang sudah mengupload dan muncul apa itemnya, rubriknya, saya juga akan nge-share Kak, supaya bisa tampil apa yang harus dicantumkan, apa yang perlu dimunculkan di dalam bukti karya yang akan kakak-kakak buat. Baik, begitu nih kakak-kakak, monggo bisa open kamera. Kita tinggal detik-detik menuju yang akhir tugas kita. Oke, monggo kita mulai foto. Ambene dilapi to yo. 1, Nah, 2, 3. Oke. Oh, kalian habis makan nih Mas Iki. Saya makan nih malah sih, baleni sih. Baik, sebentar. Kak Ton cek mabuk tuh lagi. Baik. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Tetap semangat mengerjakan bukti karya dan mudah-mudahan yang tinggal 2 ini ya tugasnya. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.